Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau belajar setiap langkah kita ini berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Langkah kita hari demi hari yang kita lakukan, yang kita jalani setiap hari ini, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Sehingga perjalanan setiap hari kita ini memiliki nilai yang berharga. Semakin hari, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, mempermuliakan namanya. Buka bersama saya sebentar di Ayub 31, ayat yang ke-37. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Bapak Ibu, setiap langkah kita, apapun itu. Artinya setiap apa yang kita mau perbuat, setiap apa yang kita mau lakukan, setiap keputusan kita, setiap harinya kita harus bawa ke dalam hadirat Tuhan. Kalau pingin hidup kita ini bernilai, kalau pingin hidup kita itu begitu powerful, berharga, memberkatin banyak orang, memiliki pengaruh, otoritas, dan kuasa yang begitu dahsyat, setiap langkah kita harus bawa ke dalam hadirat Tuhan. Kita beritahukan kepadanya. Artinya kita tuh benar-benar berserah loh. Kita nggak bisa melakukan apapun juga tanpa keputusan Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya dengan pimpinan oleh Roh Kudus. Hari ini banyak orang bertindak semaunya sendiri, menghabiskan waktunya sia-sia belaka, hanya untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk kepuasannya sendiri. Tidak jarang, tidak heran, ujung hidupnya nggak kemana-mana, nggak akan jadi apa-apa. Banyak orang jalani hidupnya yang memuaskan hawa nafsu dan keinginannya, melakukan rutinitas hidupnya seperti biasa, sehingga menghabiskan hari-harinya tanpa memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Harusnya perjalanan hidup kita setiap hari kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Kita beritahukan setiap langkah kita. Firman-Mu adalah terang bagiku dan terang bagi jalanku. Hidup kita diterangin oleh kebenaran firman. Waktu kita ini membawa hidup kita ini sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun ke dalam pimpinan Tuhan. Kita berikan nih, Tuhan nih, langkahku, Engkau sendiri yang pimpin, supaya kakiku tidak melangkah seenakku sendiri, supaya aku berjalan pada tujuan-Mu, supaya aku semakin hari semakin mendekat kepadamu. Setiap langkah kita ini, tambah hari, setiap langkahnya harus mendekat kepada Tuhan. Mendekat semakin hari semakin diubahkan menjadi sama seperti Tuhan. Karaktermu, kelakuanmu, sikapmu, keputusanmu harus menyamai Yesus Kristus Tuhan. Harus diubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Banyak orang setiap hari langkahnya semakin hari semakin menjauh dengan Tuhan. Semakin hari semakin menyimpang dari kebenaran. Bisa sih kelihatannya baik-baik saja perjalanannya, tapi di ujungnya dia akan ketemu problem. Di ujungnya dia akan ketemu masalah. Hidupnya akan kacau, babak belur, rusak, dan berantakan. Semakin engkau berjalan tanpa pimpinan Tuhan, semakin engkau berjalan menjauh dari kasih karunia Tuhan, semakin hidupmu akan dihajar setan. Karena perjalanan hidup kita ini harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, karakter kita semakin buruk, semakin jahat. Karena tujuannya setan kita ini melangkah bukan mendekat kepada Tuhan, tapi mendekat kepada hal duniawi. Karena setan taruh tipu daya di sana supaya kita menjadi persis seperti orang dunia. Sekalipun kita memiliki KTP Kristen, sekalipun kita ke gereja, tetapi kelakuan kita ini menunjukkan, lu kita ini anak Tuhan atau anak setan. Sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, karakter kita ini menunjukkan kita ini orang yang dekat dengan Tuhan atau dekat dengan dunia, atau nyembah setan malahan. Terbukti dari semua apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya loh. Setiap langkah kita, setiap hari. Jangan melakukan apa-apa, jangan bertindak apa-apa, jangan ngambil keputusan apa-apa sampai engkau datang kepada Tuhan menyerahkan sepenuhnya. Kalau kita ngotot melakukan semau kita sendiri, bisa saja sih, tapi ujungnya kita akan jauh dari kasih karunia Tuhan. Ujungnya kita akan ketemu problem dan masalah. Semua problem dan masalah yang kita alami, yang pernah kita alami selama ini, karena kebanyakan kita ngambil keputusan yang salah seperti yang bukan Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau kita ini setiap langkah kita beritahukan kepada Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan.
Di Amplified Bible dikatakan begini, setiap detail hidupku ini, aku akan bawa kepada Tuhan. Aku akan hitung langkahku ini semakin hari semakin mendekati hadiratnya. Kalau kita memiliki karakter ilahi, karakter bangsawan kerajaan Allah, kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau karakternya berandalan, menurut kitab Bilangan, karakternya orang-orang bajingan, orang-orang yang serakah, orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, dan gak peduli dengan Tuhan. Karaktermu bukan karakternya bangsawan, tapi karakter berandalan, liar. Susah ditegur, susah dinasihatin, tegar tengkuk benernya sendiri. Ujungnya, engkau tidak akan menikmati hadirat. Kita menghitung hari kita yang begitu berharga dan bernilai ini. Semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Langkah kita ini setiap hari harus melangkah seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Sekarang buka di Amsal 14 ayat yang ke-15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Ini orang yang gak pengalaman, gampang mudah dibodohin, gampang mudah dijeblosin, dijerumuskan. Bahkan dia gak memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan, gampang ditipu orang. Orang yang tak berpengalaman percaya pada setiap perkataan. Ya, kalau perkataannya benar diikuti nggak apa-apa. Bagaimana kalau perkataannya nggak benar? Bagaimana kalau perkataan itu menyesatkan? Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Tapi orang yang memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan, bijak, dia memperhatikan langkahnya. Loh, setiap langkah yang aku ambil ini sudah menyenangkan Tuhan belum? Setiap keputusan yang aku kerjakan ini Tuhan dimuliakan apa tidak? Ini tujuannya untuk apa? Setiap keputusan kita, setiap langkah kita perhatikan detailnya. Harusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap perjalanan hidup kita ini, setiap langkah hidup kita ini harus mempermuliakan nama Tuhan. Harus Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Harus. Sehingga kita melakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Bayangkan kalau kita melakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Bukankah nama Tuhan yang dimuliakan? Bukankah semua motivasi, semua keinginan, cita-cita, tujuan untuk satu mempermuliakan nama Tuhan? Orang-orang yang seperti ini loh, hidupnya akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Orang yang seperti ini, orang yang hidupnya selalu dibawa naik level, dibawa dalam pengaruh yang semakin besar. Hidupnya memiliki dampak bagi banyak orang lain. Banyak orang Kristen itu malah jadi batu sandungan. Kenapa? Langkahnya ngawur, tindakannya gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak heran banyak orang tersandung, istrinya kepahitan, suaminya juga kepahitan. Ngelihat kelakuan pasangan hidupnya yang bejat, yang rusak. Anak-anaknya jauh daripada Tuhan, karena ngelihat kelakuan orang tuanya gak benar. Banyak orang Kristen bukan menjadi berkat, malah jadi batu sandungan. Dari tindakannya, perkataannya, dari perbuatannya tidak mencerminkan Kristus. Loh, Tuhan harusnya bawa kita setiap hari mendekat kepadanya. Kalau kita memutuskan setiap hari langkah kita mendekat kepada Tuhan, semakin hari kita akan semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ujung hidup kita itu akan memiliki dampak yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita ini. Didapatinya batin ini benar apa enggak. Yang menguji batin, diuji batin kita itu. Benar enggak hati kita ini selama ini tulus mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Benar enggak perjalanan hidup kita ini semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan? Benar enggak motivasi kita ini murni? Atau kita hanya ingin dilihat orang, dipuji orang, diakui orang lain, dapat pengagungan dari orang lain, dan kita membanggakan diri. Karena Tuhan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setiap langkah kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang akan terluput dari itu. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hari ini mungkin Bapak Ibu sudah melakukan hal yang jahat, dan ternyata Tuhan belum melakukan sesuatu untuk menyatakan kuasanya.
ternyata kamu masih lakukan dosa, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, ternyata Tuhan belum hukum, Tuhan belum nyatakan murkanya. Artinya Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bertobat. Jangan nyaman dengan kehidupan dosa. Kalau engkau sampai terus nggak mau berubah, nanti ujungnya engkau akan kehilangan kesempatan untuk bertobat. Bisa mati dalam kekekalan. Tuhan akan membalas setiap langkah orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi apa yang kita perbuat hari ini, suatu hari kita akan tuai. Apa yang kita tabur hari ini, Bapak Ibu nabur apa? Perbuatan seperti apa? Kelakuan seperti apa? Tindakan seperti apa? Kita sendiri akan menuai. Jadi kalau kita ini menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, langkah kita setiap hari kita berserah sama Tuhan. Kita mau melakukan ini, izin Tuhan dulu. Tuhan, aku mau mengambil keputusan seperti ini. Tuhan, kira-kira apa yang harus aku perbuat? Jalan terus apa tidak? Daud ketika di Ziklag, ketika semua barang jarahannya, anak dan istrinya dijarah semuanya, dia belum mengambil keputusan apa-apa, dia menyerahkan hatinya dulu kepada Tuhan. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan, mengambil keputusan untuk dengar suara Tuhan. Apa yang harus dilakukan loh. Bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap langkah kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita mau bertindak, model bisnis, mau bikin usaha, mau melakukan apapun juga, kita tanya Tuhan dulu, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Langkahku ini benar apa enggak? Kira-kira apa yang selanjutnya yang harus aku perbuat Tuhan? Aku melangkah atau aku berdiam diri saja, menunggu instruksimu. Tapi kalau kita ngikutin setiap langkah kita seperti yang Tuhan mau, ujung hidup kita akan menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang. Tuhan sampai hari ini ngelihat isi hati kita itu isinya apa, menyelidikin sampai kedalaman batin. Benar enggak isi hati kita ini? Kemurnian hati kita ini, ketulusan kita ini, atau kita hanya pusatnya pada diri sendiri atau pada Tuhan, atau hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Harusnya semakin hari hidup kita bawa dalam hadiratnya. Kita semakin hari semakin menyerah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Yeremia 32 ayat yang ke-19, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia. Setiap langkah kita, setiap tindakan kita itu tidak ada yang tersembunyi. Bapak Ibu bisa melakukan dosa dan pelanggaran sembunyi-sembunyi dari pasangan hidupmu mungkin. Atau kamu melakukan dosa dan pelanggaran sengaja kamu gak akui di hadapan Tuhan. Dipikir Tuhan gak ngerti. Semuanya terbuka kita itu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau hari ini engkau masih menyembunyikan dosa, ujung hidupmu itu akan kacau dan berantakan. Lebih baik diakuin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau boleh menyembunyikan apapun yang sifatnya buruk dan jahat dalam hatimu, atau sikap kelakuanmu yang najis dan kotor yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu sembunyikan di hadapan pasangan hidupmu. Diam-diam kamu melakukannya. Dipikir Tuhan gak lihat? Tuhan melihat. Tuhan melihat. Semuanya terbuka di mata Tuhan. Tingkah langkah anak-anak manusia. Dengerin baik-baik ya. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia. Langkahnya manusia semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan buah perbuatan. Ada hukum namanya hukum tabur tuai. Itu tidak bisa dilawan. Di bumi ini ada hukum satu lagi namanya hukum gravitasi. Semua barang yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Pasti itu. Hukum itu tidak bisa dilawan. Hukum Tuhan namanya hukum tabur tuai. Apa yang Bapak Ibu perbuat, suatu hari Bapak Ibu akan menuai. Di bumi ini menuai, di kekekalan akan menuai. Tergantung apa yang Bapak Ibu lakukan. Kau menabur yang baik, aku menuai baik. Kamu menabur yang jahat, kamu akan menuai kematian dan penderitaan kekal untuk selama-lamanya. Bagian hidup kita hari ini, kita harus menabur sikap, tindakan, kelakuan, perbuatan, apapun yang kita mau lakukan dan kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau kita melakukan yang baik, menabur yang baik, kita sendiri akan menuainya. Banyak orang itu berpikir, ya udahlah,
Yang penting hidupku aku jalani semauku sendirilah. Mumpung masih hidup, puasin untuk kepentingan dan kemauannya sendiri. Dia nggak sadar bahwa suatu hari dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua orang yang di muka bumi ini harus mempertanggungjawabkan dari apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Semuanya akan dapat ganjaran sesuai dengan tingkah langkahnya dan buah perbuatannya. Hari ini kita tuh harus bertindak hati-hati. Setiap mau bangun tidur, jangan turun dari ranjangmu sampai kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Mau melakukan aktivitas sepanjang hari, serahkan hatimu, pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu pada pusat kehendak Tuhan. Jalan seperti yang Dia mau. Ngikutin seperti yang Dia inginkan. Setiap hari kita mau ngikutin semua apa yang Tuhan inginkan. Kita akan lihat di 2 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Melangkah kita hari ini itu harus sesuai dengan firman. Kalau kita melangkah di luar firman, karena ajaran Kristus adalah kebenaran firman Tuhan, kalau kita melangkah di luar firman, jangan berharap engkau dapat keselamatan. Ujung hidupmu akan hancur. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kalau kita melangkah di luar kebenaran, kita itu melangkah di dalam dosa. Kita hidup di dalam ajarannya Kristus. Percuma. Kita melakukan apapun juga ujungnya akan masuk di dalam kematian kekal. Hari ini langkah kita, tindakan kita, perbuatan kita itu patokannya kebenaran firman Tuhan. Makanya harus belajar firman, makanya harus ngerti firman. Bapak Ibu kalau malas baca firman nggak ngerti artinya apa, dengerin khotbah saya. Dengerin khotbah para hamba Tuhan yang murni ngajarnya. Banyak sekali. Belajar sama mereka. Belajar dengan hamba Tuhan yang mengajarnya bagus. Bongkar firmannya bagus. Dengerin mereka. Belajar sama mereka. Hidupmu akan semakin hari dipimpin kepada langkah demi langkah pada pusat kehendak Tuhan. Supaya kita tidak melangkah di dalam firman. Loh Pak, saya ini sudah ikut Tuhan loh Pak. Saya ini sudah cinta Tuhan, saya ini sudah melayani Tuhan, saya sudah berserah penuh kepada Tuhan. Lah kok Tuhan bawa langkah saya ini semakin hari kok kondisinya kayak seperti ini tuh. Dengerin baik-baik. Perjalanan bersama Tuhan, kita tuh melangkah bersama Tuhan tuh tidak selalu dibawa dalam keadaan yang mulus, baik, rumput hijau, kelimpahan anugerah. Kadang Tuhan bawa kita di masa-masa sulit, di dalam lembah kekelaman. Ini kemarin kita udah bahas itu, seni berjalan bersama Tuhan, di dalam kelimpahan dan kekurangan. Tuhan memang kadang izinkan kita berjalan di dalam lembah kekelaman, di masa-masa sulit, di masa-masa kekurangan, di masa-masa yang rasanya tidak menyenangkan buat kita. Tapi perjalanan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, tidak perlu khawatir. Karena tongkat dan gada Tuhan itu yang menyertai kita. Di Mazmur 23 yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau Bapak Ibu baca di ayat pertamanya, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kenapa kok katanya Tuhan gembala kita, tak akan kekurangan kita? Harusnya dibawa ke jalan yang baik loh. Ternyata tidak. Kadang Tuhan izinkan perjalanan kita, langkah kita ini berjalan di lembah kekelaman. Bukan berarti Tuhan tinggalkan, bukan berarti Tuhan jahat. Tuhan tetap sertai. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada perlindungan Tuhan. Kadang Tuhan izinkan kita itu berjalan di jalan-jalan yang sukar. Berjalan bersama Tuhan, langkah bersama Tuhan itu bukan selalu mulus, semuanya baik-baik saja. Kadang dibawa ke dalam jalan yang licin, jalan yang terjal, jalan yang curam, menanjak drastis, dan tiba-tiba turun ke lembah yang paling dalam. Perjalanan itu ngajarin kita, melatih kita, mempersiapkan kita untuk mencapai tujuan nilai dan tujuannya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jalan bersama Tuhan itu tidak enak. Siapa bilang jalan bersama Tuhan itu enak? Perjalanan Yesus tidak enak. Setelah Yesus dipenuhi Roh Kudus, di Lukas 4 ayat pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Setelah dipenuhi Roh Kudus, dilatih di padang gurun, diuji, benar enggak?
Kadang kita itu sering kali semakin cinta Tuhan, semakin melayani Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin memberi hati kita sama Tuhan, semakin berkobar-kobar sama Tuhan. Lah kok Tuhan bawa kita kepada perjalanan-perjalanan yang sulit rasanya. Loh ini kok kayak begini Tuhan? Kita tiba-tiba bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa aku kok ngalami kayak begini? Aku ini sudah puasa, aku sudah doa. Kenapa perjalananku ini kering kerontang? Kenapa perjalananku begitu terjal? Kenapa perjalananku terlalu menyakitkan? Banyak orang bertanya. Memang Tuhan sedang persiapkan hidupmu. Tuhan latih hidupku untuk dapat mencapai garis akhir seperti yang Tuhan inginin, seperti yang Tuhan mau. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus tidak dibawa ke jalan kota-kota, dibawa ke padang gurun. Di padang gurun diapain? Dicobai iblis. Perjalanan hidup kita ini harus berserah penuh sama Tuhan. Kalau kita semakin cinta Tuhan, engkau dibawa dalam pencobaan, dalam ujian, dalam hal yang tidak enak rasanya, jalan terus sama Tuhan. Kalau engkau didapatin sampai garis akhirmu, menyelesaikan garis akhir, dan engkau didapatin menjadi orang yang layak dan berkenan di hadapannya, kau akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang powerful dan dahsyat sekali. Sekarang kita akan buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, mulai ayat yang ke-22. Apa yang Roh Kudus lakukan terhadap Paulus ini? Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Banyak orang nggak berpikir begini, Tuhan, loh aku nih dipimpin Roh Kudus. Aku cinta Tuhan. Aku melayani Tuhan. Aku rajin memberi persembahan. Aku sering dinubuatin. Aku rajin baca firman. Aku puasa seminggu 3 kali. Luar biasa Tuhan. Tapi kok engkau bawa aku ke dalam padang gurun? Memang kita itu harus menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika kita ini menyerahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita memberi hati kita ini sepenuhnya untuk dipimpin Tuhan, berjalan seperti yang Tuhan menurut Tuhan inginkan. Tuhan seringkali bawa kita ke dalam perjalanan-perjalanan yang sulit dimengerti. Tetapi di sana Tuhan membuktikan betapa Dia berkuasa, betapa Dia sangat dahsyat menyertai hidup kita. Perjalanan yang sulit, perjalanan yang tidak enak yang diizinkan Tuhan yang kita lalui, langkah demi langkah yang kita lalui bersama Tuhan dalam lembah kekelaman, di padang gurun, di perjalanan yang tidak enak itu akan membuktikan isi hati kita ini mencintai Tuhan apa tidak. Kalau didapatin hati kita itu murni cinta Tuhan, komitmen berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman ilahi yang dahsyat. Tuhan akan membawa kita menjadi kesaksian bahwa perjalanan hidup kita ini benar-benar setia dan takut akan Tuhan. Ujungnya engkau akan dipercayakan hal ilahi yang engkau tidak pernah pikirkan di pikiranmu, tidak pernah bayangkan sama sekali. Ujung hidup kita akan dibawa naik level, berjalan bersama Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Paulus apa yang dialami, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, dia nggak mengikuti jalan maunya sendiri. Dia ngikutin Roh Kudus mau, bahkan jadi tawanannya roh. Aku pergi ke Yerusalem. Dia nggak mau jalan ke kota lain, dia ngikutin karena tawanan roh, dia ngikutin pimpinan Roh Kudus. Berapa banyak dari kita ketika Tuhan ngomong suruh lakukan ini dan itu, suruh mengampuni saja beratnya setelah setengah mati. Kenapa? Karena kita pingin melakukan yang enak, yang seperti kita mau. Harusnya kalau kita ngikut Kristus, hidup ini adalah untuk Kristus. Semakin mati daging, pikul salib sangkal diri, kita ngikutin apa yang Dia mau. Kecenderungan daging kita ngikutin apa yang kita mau. Kita kalau disuruh Roh Kudus, ampuni, lepaskan pengampunan. Tiba-tiba dagingmu teriak dan berontak, enak saja. Bagaimana engkau bisa ditawan Roh Kudus? Kalau mau jadi tawan Roh Kudus, Tuhan suruh ampuni, lepaskan pengampunan, maafkan, berkati. Jalan terus sama Tuhan, jalan terus. Tapi kalau kita ngotot mau kita sendiri, kita ngikutin keinginan daging kita sendiri, ujungnya kita nggak akan menikmatin sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Kadang Tuhan bawa kita, kadang paksa kita untuk berjalan
ngikutin apa yang dia mau untuk menggenapi sampai garis akhir kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan semua yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku karena Roh Kudus yang pimpin. Seringkali Roh Kudus bawa pimpin kita nggak tahu loh ke depannya terjadi apa. Kok kayak begini ya, semuanya tanda tanya. Tetapi Tuhan punya tujuan dan maksud dari semua langkah yang kita ambil, berjalan, memutuskan melangkah bersama Roh Kudus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Jadi Paulus ini ngikutin apa yang Roh Kudus nyatakan dari kota ke kota. Yang dinantikan bukan berkat, yang diterima bukan promosi. Ternyata apa? Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara ternyata dipimpin Roh Kudus dari kota ke kota, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bayangkan, Roh Kudus kadang bawa kita dalam perjalanan-perjalanan yang tidak kita bisa duga-duga. Ternyata kita mengalami hal yang mengerikan, hal yang sulit. Tetapi ada proteksi Tuhan. Tetapi tongkat dan gada Tuhan melindungi. Ternyata Tuhan sedang melatih kita. Kalau kita mau berserah penuh seperti yang dilakukan Paulus, bayangkan ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini orang benar-benar hidupnya dipimpin Roh Kudus. Hidupnya ngikutin apa yang Tuhan mau. Dia gak peduli dengan nyawanya. Yang penting aku ngikutin apa yang Tuhan mau. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ternyata dia gak peduli dengan dirinya sendiri. Sekalipun Roh Kudus pimpin perjalanannya menuju ke Yerusalem. Dan di sana penjara dan sengsara menunggu. Dia gak peduli itu. Yang penting dia dapatin sampai garis akhir. Dia menyelesaikan, mencapai garis akhir. Apa yang ditugaskan diselesaikan dengan baik. Hari ini kalau kita mau melangkah bersama Tuhan, nikmatin langkahmu bersama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bawa ke padang gurun, ke masa-masa sulit, jalan terus. Tongkat dan gada Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Ujungnya engkau supaya didapatin mencapai garis akhir. Gak usah pusing dengan masalahmu yang kamu alami. Gak usah pusing dengan perjalanan hidup yang mengerikan hari ini yang terjadi atas hidupmu. Kok rasanya gak adil? Kok rasanya aku diperlakukan seperti ini? Kenapa aku ngalamin ini? Kapan Tuhan selesainya masalah ini? Kadang kita gak diberitahu apa-apa. Jalan aja sama langkah aja sama Tuhan. Langkah bersama Tuhan itu artinya menyerahkan hati, pikiran, kemauan, kehendak kita ini jalan sama Roh Kudus. Ujung kita kalau di jalan perjalanan kita dipimpin Roh Kudus, ujungnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ujungnya nama Yesus yang ditinggikan. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang dahsyat. Membawa kita naik hari demi hari menuju kekekalan. Berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Sekalipun kita mengalami hal yang buruk, hal yang jelek, Tuhan tetap terbaik dalam kehidupan kita. Penyerahan kita kepada Tuhan itu akan menentukan bagaimana kita mengakhiri hidup kita ini di hadapan Tuhan. Semakin kita menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan, jalan, melangkah bersama Tuhan, berserah sama Tuhan, ujung hidupmu akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi kalau ngeyel, dibawa, berjalan semaumu sendiri, dipimpin Roh Kudus gak mau, jalan ngikutin mau sendiri, tindakanmu gak ada dasarnya, bertindak seenak perutnya sendiri, ngelakuin apa-apa seenak perutnya sendiri, ujung hidupmu akan ketemu problem. Engkau akan kebentur-bentur masalah. Hidupmu tidak akan mengalami hal yang baik, tambah buruk. Justru kalau kita menyerah kepada Tuhan, memang kadang dibawa dalam rumput yang hijau. Tiba-tiba kita dibawa ke padang gurun yang gersang, yang kering. Seakan-akan Tuhan tinggalkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Hari ini, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan hidupmu. Engkau dibawa dalam perjalanan seperti apa? Langkahmu sedang menuju kemana hari ini? Ke padang gurun yang kering? Ke lembah kekelaman? Dia menyertaimu. Engkau sedang dalam aniaya, dalam tekanan. Paulus pun juga mengalami bahwa penjara dan sengsara menunggu aku.
berjalan bersama Tuhan kadang dibawa ke dalam kesengsaraan. Bahkan penjara sedang menunggu Paulus. Paulus nggak peduli. Dia jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Ternyata ngikut Tuhan, kadang kita dibawa ke dalam hal yang sulit, yang nggak terpahami apa-apa. Kita nggak pernah bisa mikir kenapa ini terjadi. Jalan aja sama Tuhan. Nikmatin aja jalan sama Tuhan. Ujung hidupmu akan dibawa dalam promosi dan peninggian nama Tuhan kok. Paulus kalau nggak jalani, ngikutin, dan menjadi tawanan roh, namanya nggak sehebat sampai hari ini. Bapak Ibu meski tahu bahwa perjanjian baru 3/4 ditulis oleh Paulus, dipercayakan sama Tuhan. Karena apa? Dia menaruh hati dan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh keinginan kedaginganmu. Memang secara daging, kalau kita mengalami hal buruk rasanya mau teriak. Kita rasanya pingin komplain, pingin marah, nggak terima. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Kenapa aku mengalami seperti ini? Bukankah Engkau Tuhan yang maha perkasa dan kuasa? Stop komplain, stop nyalain Tuhan. Belajar, nyerah, ngikutin apa yang Tuhan mau. Toh ujungnya Tuhan tetap baik kok. Hari ini kondisi kita nggak baik, tetapi Tuhan tetap baik. Apa yang kita alami tidak baik, Tuhan tetap baik. Dan kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti sampai sini. Sampai ujung dari kehidupan kita akan menikmati semua kemurahan dan kebajikannya. Karena Tuhan belum selesai dengan hidup kita sampai hari ini. Jalan terus sama Tuhan. Langkahmu, tindakanmu, perbuatanmu, ngikutin apa yang Tuhan mau. Jangan bertindak sembrono, bertindak sembarangan, ngelakuin apapun kamu bertindak seenak perutmu sendiri. Toh ujungnya kamu akan bertanggung jawab. Kalau kita ngikutin apa yang Tuhan mau, Tuhan yang akan tanggung jawab. Kalau kita jalan semau kita sendiri, kita yang akan tanggung jawab. Kita ngikut aja, ngikutin apa Tuhan aja. Ngikutin pimpinan Tuhan. Banyak orang Kristen kalau hari ini tiba-tiba Roh Kudus diangkat dari muka bumi ini, gereja akan jalan seperti biasa. Orang Kristen akan jalan seperti biasa. Kenapa nggak bergantung lagi dengan Roh Kudus? Ngikutin maunya, ngikutin programnya, ngikutin caranya. Tapi orang-orang yang bergantung dengan pimpinan Roh Kudus itu setiap harinya berserah penuh Tuhan, aku mesti lakuin apa? Aku ngambil keputusan apa? Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan? Orang-orang seperti ini, ketika Roh Kudus diangkat di bumi, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Orang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Tapi tiba-tiba hari ini diangkat Roh Kudus dari muka bumi. Gereja bisa jalan karena ngikutin programnya yang jalan. Ide gembalanya yang jalan. Ide pemimpinnya yang jalan. Bahkan orang Kristen ngikutin maunya sendiri. Nggak peduli, mau jalan sendiri. Tapi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dia nggak akan bisa melakukan apa-apa. Hari ini penyerahan kita yang harus kita beri kepada Tuhan sepenuhnya. Hatimu, pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu, keputusanmu pun setiap hari kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus, pimpin. Kalau engkau nggak pimpin, aku akan tersesat dan jatuh. Amin, Bapak Ibu. Kita hari semakin berjalan mendekatin Raja dan kemuliaan itu. Semakin hari kita mendekatin, memiliki karakter bangsawan kerajaan, mendekatin Raja yang maha mulia itu. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ngikutin apa yang Dia mau. Kalau kita mau menaruh diri kita, keakuan kita, ego kita, harga diri kita sepenuhnya, kita baru bisa ngikut Tuhan, berjalan seperti yang Dia mau. Kalau orang masih egonya tinggi, keakuannya yang nonjol, emosinya yang mengendalikan, amarahnya yang memimpin, mana bisa dipimpin Roh Kudus? Ngikutin maunya sendiri, ujungnya akan ketemu problem, ketemu masalah, dan hancur karena diinjak-injak setan. Karena hidupnya memberi kesempatan kepada setan untuk menguasai. Tetapi kita sebagai orang percaya hari ini menyerah sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Seperti yang Dia mau, seperti yang Dia ingini, kita jalan aja. Tuhan kok gak enak, ngikut terus. Tuhan sengsara, jalan terus. Tuhan kok menderita, jalan terus. Semakin kita didapatin, hati kita murni. Seperti Yesus yang mengizinkan hidupnya dipimpin Roh Kudus berjalan padang gurun dan dicobain iblis. Ketika Dia lulus dari cobaan itu,
namanya semakin powerful, kuasanya semakin bekerja dahsyat. Dan sampai hari ini, Tuhan juga akan lakukan yang sama atas hidupmu dan hidup saya. Penyerahan kita hari ini sepenuhnya di tangan Tuhan. Kita bawa hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan setiap langkah dan tindakan kita ini di hadapan Tuhan. Wis, ngikut aja apa yang Tuhan mau. Jalan aja apa yang seperti yang dia inginkan. Kata Om Yusak, gelinding wae. Yesus suruh jalan ke sana, ikutin. Roh Kudus pimpin untuk melakukan ini, jalanin aja. Kita mau didapati menjadi orang yang berkenan, menyenangkan hatinya, mempermuliakan namanya, dan didapati menjadi hamba yang berkenan. Amin. Langkah bersama Tuhan tidak akan selalu kelihatan enak, baik, mulus, berkat, kelimpahan, peninggian, pengagungan. Kadang dibawa dalam lembah kekelaman, padang gurun yang mengerikan. Tapi Tuhan tetap menyertai. Gak perlu khawatir. Waktu dibawa di lembah kekelaman, kita harus belajar rendah hati. Belajar mati tekan daging. Pikul salib dan sangkal diri kita. Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa sih kok Tuhan bawa kita ke padang gurun? Kenapa kok Tuhan izinkan kita mengalami kesengsaraan? Kenapa kok Tuhan bawa kita dalam penderitaan? Kenapa kok Tuhan izinkan kita dalam lembah kekelaman? Supaya Yesus yang muncul dan menonjol, bukan diri kita sendiri. Kalau kita ini melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan berhasil semuanya, nggak ada tantangan rasanya, semuanya berjalan dengan baik, kita akan tepuk dada dan menyombongkan diri. Dulu lihat aku, diriku, pencapaianku, betapa hebatnya aku, betapa bijaksananya aku, betapa urapannya aku, betapa aku menjadi orang yang diberkati. Menyombongkan diri. Ujungnya engkau akan digagain setan, dikuasain iblis. Tetapi ketika kita dibawa ke dalam lembah kekelaman, di padang gurun, perjalanan yang sengsara dan penuh penderitaan, dan sikap hati kita benar, Tuhan menuntun kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ujung hidup kita akan dipromosi. Umat yang kubentuk, dibentuknya lewat apa? Lewat proses, lewat pimpinan Tuhan, lewat penderitaan, lewat kesengsaraan, lewat lembah kekelaman. Reaksimu benar. Umat yang kubentuk akan menceritakan kemasyhuranku. Orang yang hidupnya dipimpin, langkahnya setiap hari oleh Roh Kudus akan mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Berjalan nempel sama Tuhan. Berjalan terus bergaul dengan firman. Langkahmu akan diterangin firman. Keputusanmu akan diterangin firman. Batasannya adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada lagu bagus, setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. There is real. Setiap langkah kita harus dipimpin oleh Tuhan. Bukan dipimpin oleh kedagingan kita. Dipimpin oleh ego kita. Dipimpin oleh hawa nafsu kita. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Dan ujungnya kita akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan tetap akan mengizinkan perjalanan kita setiap orang dalam perjalanan-perjalanan yang sulit, tetapi Tuhan akan membuktikan kedahsyatannya. Amin. Nikmatin perjalanan hidupmu hari ini. Apapun yang kamu alami hari ini, jalan terus sama Tuhan. Nikmatin bersama Tuhan. Ujungnya engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam batin kami, terpahat dalam loh batin kami. Firman ini praktek hidup kami, menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam lembah kekelaman, dalam padang gurun, dalam perjalanan yang terjal, penuh penderitaan dan kesengsaraan. Hamba-Mu berdoa, berikan kemampuan dan kekuatan kepada mereka. Pimpin, terangi mata hatinya, supaya ngerti kebenaran untuk fokus kepada melihat perjalanan yang dipimpin Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kemampuan-Mu, kekuatan-Mu, dan pengurapan menyertai hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman ini, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan. Tuhan pimpin terus berjalan dalam kehendak-Mu. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan pengagungan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus untuk orang-orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, jadi seperti aku doakan dan katakan. Terima kasih Tuhan.
Pujian, hormat, pengagungan buat Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Angkat suaramu, coba bermasuk. Ekspresikan cintamu sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Pakai mulutmu ngomong sama Tuhan. Cintai dia dengan penyembahan. Cintai dia dengan responsmu. Siana mana mayase. Iki mana rosana mana namaya. Ibibi baba. Mencintaimu Tuhan pagi hari ini. Kami mencintaimu. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Buka matamu, silakan duduk. Temain ya Pak. Siapa yang nikmatin Tuhan pagi hari ini? Angkat tangan. Bilang thank you sama Tuhan. I just want to thank you, Jesus. I just want to thank you. Enak nyembah Tuhan kan? Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Thank you for being so good. Hallelujah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Sekarang buka matanya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kalau mulutmu kerjaannya nyembah Tuhan, ya gak akan ngomel. Nyembah Tuhan enak kan? Saya bilang nyembah Tuhan itu enak daripada ngomel, daripada buntu, daripada ngeluh. Kalau lagi stres bingung, cari Tuhan. Jangan cari pendeta. Kau saja yang suci, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Nyembah Tuhan. Pak, suaraku falas, Tuhan gak peduli. Pak, aku ngomong aja falas, nyanyi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Haleluya. Mana bantu nyanyi? Korban pujian,
tidak suci, hanya Tuhan saja yang suci. Haleluya. Terima Yesus Tuhan. Oh Jesus, we love you, we love you, we love you. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Hadiratmu. Tahu nggak, kepuasan kita tuh dalam hadirat Tuhan. Hadiratmu ada terang, pernyataan haleluya. 3 ayat lagi selesai. Lebih lembutnya kita masuk. Sembah dengan cintamu sama Tuhan. Dari dasar batinmu sembah Dia. Cintai Tuhan dengan nyanyianmu.